teman-teman, kembali lagi dengan saya, Banteng Widiantomo, di tutorial How to create your own 3D burger with Blender. Pada video sebelumnya, kita telah modeling pada bagian keju, roti, dan daging. Di video ini, saya akan melanjutkan proses modeling. Sebelum kita melanjutkan videonya, yuk subscribe dulu channel Dapur Animasi, dan jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng supaya kamu nggak ketinggalan update dari video terbaru kami. Pada video sebelumnya, kita telah menyelesaikan modeling kita pada bagian roti, daging, dan keju. Selanjutnya, di sini saya akan melanjutkan modeling ke bagian tomat. Untuk membuat tomat, saya menggunakan silinder yang kemudian saya sesuaikan posisi dan ukurannya. Kemudian di sini saya merge ke tengah dan saya tambahkan edge loop. Di sini saya mencoba untuk merapikan topologinya supaya terlihat lebih halus, dan juga yang bagian atas sama, tambahkan beberapa edge loop. Dan di sini agak saya flatten. Dan untuk bagian sudutnya saya bevel, dan ya ini cukup untuk bagian tomatnya. Kemudian di sini saya melanjutkan ke bagian daunnya, daun salad. Untuk membuat daun salad saya menggunakan plane, kemudian saya do subdivision sehingga banyak poligonnya. Di sini saya membentuk daunnya menggunakan soft selection. Dari sini saya mencoba untuk mendapatkan bentuk seperti lipatan-lipatan daun ya. Di sini saya cukup memakan banyak waktu ya. Maka videonya akan saya percepat aja dari sini. Nah, di sini saya ya mencoba mendapatkan bentuk yang saya inginkan. Kemudian saya duplikat daun yang satu ini, dan untuk lapis keduanya saya berikan variasi ya, agar tidak terlalu monoton. Kemudian di sini saya mencoba memberikan tekstur karena saya ingin tahu seperti apa hasilnya. Seharusnya ini di fase nanti ya, cuman karena daun ini agak sedikit spesial buat saya, jadi saya ingin melihat hasilnya lebih awal. Nah, di sini saya tambah solidify supaya memiliki ketebalan daunnya. Kemudian saya coba sesuaikan lagi ya daunnya. Sini saya coba scale supaya terlihat lebih besar. Di sini saya coba melihat model saya sudah sejauh mana. Nah, di sini saya menyalakan semua subdivision surface-nya ya. Jadi kan saya nolin semua itu. Saya aktifkan sampai 2 supaya modelnya terlihat lebih high poly. Kemudian untuk bagian keju ini saya mengatur crease-nya supaya sudutnya itu terlihat lebih tajam. Dan lanjut ke bagian selanjutnya, dagingnya akan saya percepat saja videonya. Oke, setelah semua objek saya aktifkan subdivision surface-nya, kemudian saya akan melanjutkan modeling ke bagian saus kejunya ya.
dan saus tomat nantinya. Untuk membuat kejunya di sini saya mencoba membuatnya dari poligon yang saya duplikat dari mesh roti. Nah, ini objek yang telah diduplikat. Saya beri nama keju, cheese. Kemudian saya tutup. Dan sini saya tambah edge loop dan merge at center. Kemudian saya scale, extrude supaya memiliki ketebalan, dan jangan lupa untuk menyalakan subdivision surface-nya ya. Kemudian saya apply. Dan untuk pembuatannya ya, saya menggunakan sculpting di sini. Jadi prosesnya kurang lebih seperti ini. Saya akan percepat videonya. Oke, di sini juga sama untuk bagian bawahnya. Caranya sama pembuatannya seperti bagian saus atas. Saya menggunakan poligon dari roti bagian bawah yang kemudian saya duplikat. Kemudian saya bentuk menggunakan sculpt tool. Oke, setelah itu saya duplikat untuk bagian selanjutnya. Jadi yang atasnya itu saus keju ya, dan satunya lagi saus tomat tuh. Jadi buat unik, di sini saya sculpt lagi. Oke, sudah cukup untuk bagian keju dan sausnya. Dan kemudian saya melanjutkan modeling ke bagian biji wijennya ya. Nah, untuk bagian wijen ini kita akan menggunakan teknik particle yang nantinya akan didistribusikan gitu. Karena nggak mungkin kan kita ngeduplikat satu-satu, itu akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, pertama-tama di sini saya buat 2 buah biji wijennya dulu ya, yang nantinya akan saya duplikat melalui metode particle. Nah, di sini saya buat particle, kemudian saya menggunakan hair, dan di sini saya pilih instant objectnya. Instant objectnya itu adalah si biji wijen yang sudah kita buat tadi ya. Jadi di sini saya buat 2 biji wijen supaya ada varian.
Kemudian di sini saya menggunakan wake painting untuk menentukan area yang mana saja yang terkena distribusi biji-bijiannya ya. Merah itu artinya 1 gitu, artinya titiknya paling banyak di situ. Oke, ini sudah. Kemudian saya menduplikat settingan partikelnya yang nantinya saya akan menggunakan instant object biji-bijian satunya, yang kemudian saya sedikit tweak supaya ada variasi, dan ini sudah cukup. Dan setelah itu saya mencoba melihat referensi kembali untuk melihat set dressnya gimana. Nah, di sini saya mencoba untuk merapihkan outliner saya supaya terlihat lebih terorganisir. Kemudian saya membuat kamera karena saya ingin menentukan view-nya gitu. Nah, di sini saya setting Full HD dengan portrait. Nah, di sini saya menentukan komposisinya. Saya ingin burgernya itu terlihat di tengah, namun agak ke bawah ya. Yang nanti di atasnya itu ada tipografi. Kemudian saya lanjut ke modeling ke bagian apa ini namanya, kayak semacam nampan tapi kayu, hanya menggunakan box ya. Kemudian saya buat backdropnya menggunakan plane, dan kemudian saya bevel di sudutnya dan saya smooth. Saya aktifkan subdivision surface. Oke teman-teman, jadi ini adalah hasil akhir dari modeling. Gimana? Mudah bukan? Bagi teman-teman yang merasa kebingungan atau susah, teman-teman langsung bisa menanyakan melalui kolom komentar di bawah ini. Atau teman-teman bisa menanyakan melalui forum komunitas dapur animasi yang linknya akan saya sediakan di deskripsi. Oke, jadi kita telah menyelesaikan 2 chapter atau 2 tahap nih ya. Yang pertama adalah mencari ide dan referensi, dan barusan adalah modeling. Untuk tahap UV unwrapping dan texturingnya saya akan melanjutkan di video berikutnya ya. Jadi sekian dulu untuk video tutorial kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video berikutnya.